Selamat pagi dan shalom Jemaat Moving Ministry Church yang luar biasa. Senang sekali rasanya kita bisa kembali terhubung dan ngobrol bareng di pagi yang sejuk ini. Coba deh, tarik nafas panjang, perlahan, rileks sebentar, dan mari kita mulai hari ini dengan berfokus pada kebenaran. Shalom semuanya, setuju banget pagi ini tuh spesial karena kita mau membedah lebih dalam panduan visual renungan pagi kita untuk hari ke-17. Topiknya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lewat pembahasan kita kali ini, kita bakal sama-sama melihat gimana sih firman Tuhan memanggil kita untuk hidup yang lebih berdampak. Bayangkan kita lagi duduk santai di teras pegunungan, menikmati matahari terbit. Damai banget rasanya. Benar-benar bikin tenang ya, suasana pagi yang santai, ada Alkitab yang terbuka, secangkir teh hangat yang mengepul, dan roti di atas meja. Ini seolah-olah ngajak kita semua untuk ikut duduk di sana. Konsep ini sengaja membawa kita ke dalam suasana damai. Seakan-akan kita lagi duduk berdua sama sahabat karib, siap buat ngobrol santai dari hati ke hati tentang kehidupan dan iman. Betul sekali, ini pengingat yang manis buat kita. Sebelum kita sibuk lari-lari mengejar rutinitas, kita butuh momen tenang seperti ini untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Dan dari ketenangan inilah, muncul sebuah pertanyaan penting yang bakal jadi dasar renungan kita hari ini. Host wanitanya begini, apakah kasih hanya sekedar perasaan? Wah, ini pertanyaan yang simpel tapi menantang banget buat didiskusikan. Jujur aja iya, kadang cukup menantang. Di zaman sekarang ini, kita sering banget diajarkan kalau cinta dan kasih itu murni soal rasa di dada. Sesuatu yang bikin hangat, berbunga-bunga, atau emosi yang gampang banget datang dan pergi. Tapi renungan kita hari ini justru menantang perspektif itu secara frontal. Pastinya, kalau kasih itu cuma sekedar perasaan, waktu perasaannya hilang karena situasi lagi nggak enak, ya kasihnya ikut sirna begitu aja. Nah, hari ini kita bakal melihat kalau definisi kasih dari kacamata Tuhan itu jauh lebih kuat dan lebih dalam dari sekedar emosi yang naik turun. Ini membawa kita ke bagian pertama, panggilan mengasihi sesama. Matius pasal 22 ayat 39 mengingatkan kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan sekedar saran yang bagus buat didengar, melainkan fondasi utama dari seluruh prinsip iman kita mengenai hubungan antar manusia. Ini adalah sebuah ketetapan ilahi. Kalimatnya singkat, padat, tapi coba deh kita resapi, bobotnya luar biasa berat ya. Ayat inilah yang jadi jangkar panggilan kita. Waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, dia nggak memberikan syarat dan ketentuan berlaku. Dia nggak bilang, kasihlah sesamamu yang baik aja sama kamu. Nggak begitu, ini panggilan mendasar untuk memperlakukan orang lain dengan tingkat kepedulian yang sama persis seperti kita merawat diri kita sendiri. Dan justru itu yang membuatnya jadi standar tertinggi. Mengasihi diri sendiri itu kan otomatis, sudah naluri kita. Tapi mengarahkan naluri kepedulian itu keluar kepada orang lain, nah itulah panggilan sejati kita. Terus gimana caranya kita mewujudkan ayat ini di kehidupan nyata? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kasih adalah tindakan nyata. Nah, disinilah kita masuk ke fase pemeriksaan realitas. Penulis renungan ini menggeser obrolan kita dari sekedar konsep teori ke praktik nyata di lapangan. Ini bukan lagi soal apa yang kita rasakan waktu berdoa atau bernyanyi di gereja, tapi tentang aksi kita saat melangkah keluar rumah tiap pagi. Ini poin yang sangat krusial. Hari ini, Tuhan memanggil kita untuk melihat orang-orang di sekeliling kita pakai mata kasih. Dan mata kasih itu menuntut respons. Nggak cukup cuma sekedar merasa kasihan atau simpati di dalam hati. Kasih yang alkitabiah itu selalu punya tangan dan kaki. Dia bergerak. Dia melakukan tindakan nyata, bukan sekedar perasaan hangat. Tepat sekali. Karena kalau kita cuma mengandalkan emosi, kita bakal gampang banget menyerah saat berhadapan dengan realitas manusia yang kadang nggak menyenangkan. Ini membawa kita ke bagian ketiga, yang mungkin paling menantang, mengasihi mereka yang sulit. Saya sangat mengapresiasi gimana renungan ini disusun. Sangat relevan dan jujur banget. Teks ini nggak pura-pura kalau semua orang di sekitar kita itu manis seperti malaikat. Sebaliknya, dibongkar realitasnya. Pertama, rekan kerja yang menyebalkan. Mungkin yang hobinya mengkritik atau suka mengambil kredit kerjaan kita. Terus yang kedua, tetangga yang menjengkelkan, yang mungkin suka memutar musik terlalu keras atau cuek soal kebersihan. Dan yang ketiga, keluarga yang sulit. Waduh, yang ketiga itu seringkali jadi ujian terberat ya. Kenapa? Karena kita ketemu mereka setiap hari. Kita nggak bisa sekedar menghindar. Renungan kita dengan cerdas menyoroti ketiga kelompok ini. Untuk mengingatkan kita bahwa kasih Kristus itu justru diuji bukan di saat-saat mudah, melainkan saat kita berhadapan sama orang-orang spesifik yang secara manusiawi susah banget buat kita sukai. Makanya, renungan hari ini merangkumnya dengan sempurna, melampaui perasaan dan memilih untuk mengasihi. Perhatikan kata kuncinya di sini, yaitu memilih,
Betul banget. Kasih adalah sebuah keputusan. Waktu perasaan kita lagi kesel banget sama rekan kerja atau keluarga, kita bisa membuat keputusan sadar, oke, saya memilih untuk tetap bersikap penuh kasih. Ini adalah tingkatan kasih yang lebih tinggi, kasih agape, yang sama sekali nggak bergantung pada apakah orang itu layak menerima kasih kita atau tidak. Dan itulah yang membedakan kasih anak-anak Tuhan dengan kasih duniawi. Kita bertindak proaktif, bukan cuma reaktif. Tapi pertanyaannya sekarang, tindakan proaktif macam apa yang bisa kita lakukan hari ini juga? Mari kita bahas di bagian keempat, langkah kasih hari ini. Tujuannya jelas, agar kita semua merasa diperlengkapi dan gak perlu nebak-nebak. Tuhan mau kita melakukan tindakan kasih yang sederhana. Bisa lewat sebuah senyuman, bantuan kecil, atau kata-kata yang membangun. Dan penulis renungan menegaskan hal yang sangat melegakan. Itu semua sudah cukup. Host pria. Ini membebaskan banget kan? Terkadang kita berpikir kalau tindakan nyata itu haruslah sesuatu yang masif, seperti menyumbang uang jutaan atau jadi pahlawan super. Padahal, bagi seseorang yang lagi mengalami hari yang buruk, satu senyuman tulus dari kamu, secangkir kopi yang kamu buatkan buat rekan kerja yang menyebalkan tadi, atau sekedar bilang, kamu sudah bekerja dengan baik hari ini, itu bisa jadi bentuk nyata kasih Tuhan yang menyentuh hidup mereka. Semuanya sangat bisa dilakukan. Banget. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Di tangan Tuhan, ketaatan kecil kita memiliki dampak kekekalan. Motivasi kita hari ini sangat jelas. Kasih yang kamu berikan hari ini adalah cerminan kasih Kristus. Bagikanlah dengan murah hati. Kutipan ini dengan brilian mengingatkan kita apa sih tujuan akhirnya. Kita melakukan ini semua bukan sekedar pengen jadi orang baik. Setiap senyuman, setiap bantuan kecil yang kita bagikan itu ibarat cermin. Lewat kemurahan hati kita dalam bertindak, kita sedang memantulkan karakter dan kasih Kristus agar bisa dilihat oleh dunia. Waktu orang melihat kita bisa mengasihi mereka yang sulit, mereka sedang melihat sekilas seperti apa sih kasih Yesus yang sebenarnya. Amin untuk itu. Sebuah pengingat yang indah banget. Kalau hidup kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, doa dan berkat pagi. Setelah memahami firman dan langkah praktisnya, kita sadar nih, kita nggak bakal mampu ngelakuin ini pakai kekuatan sendiri. Kita butuh banget anugerahnya. Mari kita turunkan sedikit tempo kita, ambil sikap yang khusyuk dan damai untuk membawa niat baik kita pagi ini ke hadapannya. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihiku. Berilah aku hati yang penuh belas kasihan dan tangan yang siap menolong. Amin. Amin. Doa yang benar-benar merangkum keseluruhan isi renungan kita ya. Meminta hati yang berbelas kasihan supaya motivasi kita benar, dan meminta tangan yang siap menolong agar kasih kita sungguh terwujud dalam tindakan nyata. Biarlah doa ini jadi kompas kita seharian penuh kemanapun kita melangkah dan sama siapapun kita bertemu. Sebagai penutup obrolan kita, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Siapa yang akan Anda kasihi hari ini? Ingat, pilih satu orang saja dulu. Mungkin rekan kerja itu, mungkin tetangga sebelah rumah, atau anggota keluarga di rumah. Ambil keputusan untuk melampaui perasaan Anda dan berikan tindakan nyata hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.